Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kanal YouTube saya, Edukasi Anak Indonesia. Edisi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas beberapa atensi dari teman-teman ketika tempo hari saya membahas tentang salah kaprah pada penulisan bahasa Madura, khususnya pada konsonan J diganti dengan C, P diganti dengan B, G diganti dengan K. Terima kasih atensinya, ternyata galing bersambut, dan semoga pihak pemangku kebijakan dalam hal ini juga bisa mencarikan solusi keluar yang mencerahkan dan cukup bijak, sehingga permasalahan-permasalahan yang saya temui tersebut bisa ada jalan keluar, sehingga ke depan kita tidak menemukan lagi pendidik ataupun murid melakukan hal-hal yang salah kaprah tersebut. Dan terima kasih saya ucapkan juga kepada para pakar bahasa Madura, dalam hal ini rekan saya, yaitu Bapak Sapulan SPD selaku Kepala Sekolah SDN Panangan 4, yang telah juga memberikan masukan kepada saya sehingga beberapa tulisan di kanal YouTube tersebut saya benahi. Terima kasih. Semoga ke depan, jadi khususnya dalam ruang lingkup yang kecil dulu, itu di Kecamatan Pasungsongan, saya dan beberapa guru yang lain bisa melakukan kegiatan untuk memberikan pemahaman yang benar atas kaidah penulisan bahasa Madura yang saya temukan pada dekade akhir ini banyak terjadi kesalahan. Terima kasih. Khusus pada episode kali ini saya akan menelaah atau membahas tentang peribahasa atau bahasa Maduranya parepesan. Sudah banyak kita mendengar peribahasa Madura, baik di sosial media, ya Facebook, TikTok, IG, Instagram dan sebagainya, tentang peribahasa Madura atau parepesan Madura, yang rata-rata isinya adalah satu nasihat kebaikan, nasihat misalnya nasihat untuk bekerja keras, yaitu terdapat pada peribahasa bila atani atana. Intinya siapa saja yang sudah bekerja ekstra keras, pasti dia akan menemukan kebahagiaan, menemukan tujuan maksimal dari apa yang menjadi cita-cita. Jadi ketika seorang petani, dia bertani, menanam benih, maka di ujung akhir cerita, ketika dia bertani atau bekerja, maka dia akan atana, menanak nasi, karena dia sudah bekerja, yaitu bertani, bercocok tanam. Jadi ini adalah
peribahasa yang berisi nasihat bijak. Banyak sekali macamnya di sini. Kenenge kenengena, lakoni lakona, itu juga peribahasa bijak. Nasihat bijak. Juga ada peribahasa atau peribahasan yang berisi tentang karakter karakter orang-orang Madura. Misalnya ango potiah tolang tempeng pote mata. Jadi kita ketahui bahwa tulang yang putih, artinya putih tulang itu ya ketika seseorang itu terbujur menjadi bangkai, jadi sudah meninggal terbujur menjadi bangkai, dagingnya sudah habis, maka yang nampak kelihatan itu adalah tulang belulang yang putih. Nah, sedangkan putih mata, pote mata itu adalah persamaan dari orang buta. Jadi orang buta kan tidak punya lensa mata, hitam, tidak punya lensa, jadi matanya putih. Itu diucapkan kepada orang yang buta. Gimana orang buta? Dia melihat segala sesuatunya gelap. Intinya, isinya adalah bahwa jadi menurut orang Madura itu lebih baik putih tulang, artinya lebih baik kita terbujur menjadi bangkai daripada kita putih mata, daripada kita buta, yaitu melihat peristiwa-peristiwa yang menimpa keluarga, biasanya berhubungan dengan keluarga. Jadi misalnya ada 3 kehormatan yang sangat dibela, yang sampai memakai peribahasa lebih baik terbujur menjadi bangkai daripada seperti orang buta, lebih baik pote tolang dan pote mata, yaitu biasanya ketika kehormatan orang Madura itu dijajah. Kehormatannya meliputi yaitu yang pertama istri, yaitu ketika istrinya diganggu dan sebagainya, maka orang Madura akan menggunakan peribahasa ini. Yang kedua, kehormatannya terletak pada orang tua. Ketika orang tuanya direndahkan, misuh untuk orang tuanya, menyebut kata-kata yang tidak senonoh pada orang tuanya, maka menggunakan peribahasa ini sebagai jalan keluarnya. Yang ketiga adalah guru, yaitu guru menyangkut para kiai, ulama karismatik yang menjadi guru dari orang-orang Madura. Ketika gurunya direndahkan, dihina dan sebagainya, maka peribahasa lebih baik putih tulang daripada putih mata. Lebih baik terbujur menjadi bangkai, tulang belulangnya putih, daripada menjadi orang buta yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika kehormatannya dijajah. Jadi itu peribahasa yang berkaitan dengan karakter orang Madura. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah peribahasa ketika dimaknai konotasi, makna biasanya itu mengandung hal yang kontroversial. Tapi padahal tujuan dari peribahasa ini adalah nasihat bijak. Tapi kalau kita mengartikannya lurus-lurus saja, apa adanya, maka peribahasa ini seolah-olah menjerumuskan. Peribahasa aneh ini. Peribahasa jika diartikan secara biasa, secara lurus-lurus saja, itu artinya kontroversial, artinya bahkan menjerumuskan. Tapi ketika diartikan secara kias, maka dia akan menjadi nasihat yang sangat-sangat berguna.
Jadi peribahasa tersebut adalah peribahasa, biasanya peribahasa ini, nasihat ini diucapkan kepada anak atau para pelajar. Nasihat ini diucapkan kepada para pelajar, yaitu nasihat anjuran agar rajin belajar, giat belajar. Jadi sehingga apa yang dicita-citakan murid, mahasiswa, pelajar tersebut tercapai. Peribahasanya sangat singkat, yaitu ketika seorang tua menasihati anaknya atau kakek menasihati cucunya, "Cong, muntero pentera, pa tobuk amain, pa becun acer." Cong muntero pentera, pa tobuk amain, pa becun acer. Artinya, nak, jika kamu ingin pandai, gunakanlah seluruh waktumu untuk bermain. Tobuk. Tobuk itu adalah bahasa yang diucapkan puncak dari kepuasan. Tobuk. Misalnya kita makan makanan yang enak sehingga kemudian jenuh dengan makanan yang enak tersebut, itu adalah tobuk. Tobuk amain. Kurang ajar itu adalah, kalau diartikan secara lurus, secara biasa-biasa saja, itu adalah kurang ajar, itu melanggar etika, tidak ada norma dan sebagainya. Jadi intinya, kalau kamu ingin menjadi anak yang pandai, pergunakanlah waktumu, seluruh waktumu untuk bermain. Jadi porsi bermainnya lebih banyak daripada porsi belajar. Jika kamu ingin pandai, pergunakanlah hampir seluruh waktumu untuk bermain atau bukan main. Kemudian, kurang ajar, kamu melakukan perbuatan yang kurang ajar. Jadi berjalan di hadapan orang tua, tidak pakai salam, tidak pakai unggah-ungguh, langsung lari, itu kurang ajar namanya. Nah, itu jika dimaknai secara latar di mananya secara biasa, secara konotasi, secara denotasinya saja. Tapi jika dimaknai secara kias, ternyata luar biasa. Jadi tobuk itu perasaan sudah hampir puncak jenuh karena menikmati sesuatu. Makan misalnya, kita senang hobi makan, katakanlah makan hamburger. Itu kita makan terus sampai kita benger dengan rasa hamburger itu. Puncak yang hampir mencapai puncak kenikmatan. Nah, intinya di sini nasihatnya adalah para pinisuko tadi, patobuk amain, itu intinya ketika kita bermain, walaupun kita bermain sebentar, bermain dalam rentang waktu hanya 5 menit, 10 menit saja, kita sudah merasa jenuh, sudah merasa terpuaskan, sudah merasa blenger. Itu intinya, patobuk amain. Walaupun waktu yang kita gunakan untuk bermain hanya 10 menit, hanya seperempat jam, kita sudah merasa puas, sudah merasa jenuh. Orang ajar lah, ketika kita ajar itu belajar,
ketika kita sedang belajar, walaupun kita menggunakan hampir sebagian waktu kita untuk belajar, kita selalu merasa kurang. Orang itu kurang. Belajar 2 jam, merasa kurang, tidak puas. Belajar 4 jam, merasa kurang, tidak puas. Nah, sedangkan ketika bermain 5 menit, bermain 10 menit, merasa kita sudah tobuk, merasa kita sudah jenuh, merasa sudah kita terpuaskan. Jadi itulah peribahasa yang pertama, yaitu pa tobuk amain pa korang acer, jika dimaknai secara laterlek bahwa kita hampir menggunakan seluruh waktu kita untuk bermain. Kurang ajar artinya kita disuruh melakukan perbuatan yang kurang ajar, padahal itu adalah peribahasa yang punya makna sirat potobuk amain. Intinya bahwa ketika kita melakukan kegiatan bermain, maka walaupun kita menggunakan waktu bermain tersebut sangat sedikit, misalnya 10 menit, seperempat jam, kita sudah merasa bosan, sudah merasa terpuaskan. Tapi ketika kita belajar kurang ajar, hanya ketika kita menggunakan waktu kita untuk belajar, selalu merasa kurang. Jadi 4 jam kita belajar, selalu merasa kurang ajar, kurang belajar. Jadi terus belajar. Itulah makna kontroversial dari peribahasa Madura yang pertama. Yang kedua juga ada peribahasa Madura yang jika dimaknai secara harfiah, secara denotasi, yaitu bermakna sangat-sangat menjerumuskan, sangat-sangat tidak mendidik. Tapi ternyata peribahasa ini adalah peribahasa simbolis. Ini adalah nasihat orang-orang, para pendahulu kita, orang-orang sepuh kepada para generasi muda. Nasihatnya seperti ini. Cong bakna monteroso kuya pabenya autang tapi cek serai. Artinya, nah, kalau kamu ingin kaya, banyak-banyaklah berhutang, tapi hutang tersebut jangan kau bayar, jangan kau lunasi. Ini kan kalau dimana secara harfiah, dimana secara denotasi, dipanai secara laterlek, ini sangat tidak mendidik, sangat tidak mendidik sekali. Ini menyuruh pada generasi muda untuk sering berhutang, tapi kemudian hutang tersebut tidak usah dibayar jika kamu ingin kaya. Nah, tapi ternyata para pesepuh, makna tersirat dari peribahasa ini itu, kalau kamu ingin sukses, nak, maksudnya banyak berhutang adalah kita menghutang akan kebutuhan kita sendiri. Manusia butuh tidur normalnya itu 8 jam. Nah, kemudian kita disuruh menghutang, suruh mengurangi waktu tidur tersebut dengan cara menggunakan untuk bermunajat.
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada waktu malam hari biasanya kita tidur katakanlah dari jam 9 sampai jam 5 subuh, maka kita harus menghutangi kebutuhan tidur kita. Kita harus melean. Jadi kita harus melean dari misalnya dari jam 9 tidur, jam 12 kita bangun sampai subuh kita bermunajat pada Allah. Artinya itu adalah kita ngutang. Tapi kita nggak usah bayar, nggak usah melunasi hutang tersebut. Artinya ketika kita sudah melekan dari jam 12 sampai subuh, pagi harinya kita tidak usah mengganti waktu melekan, waktu tidak tidur semalam suntuk dengan menggantinya tidur kembali di pagi hari. Ini maksud dari peribahasa tersebut. Pembenya utang, tapi cek serai. Perbanyaklah kita bertafakur di malam hari, utangi waktu tidur kita pada malam hari sampai menjelang dini hari, tapi pagi harinya kita langsung bekerja tanpa harus mengganti waktu tidur yang sudah kita ambil untuk mengambil waktu tidur kembali di waktu siang. Kan orang-orang Pinesepuh terdahulu itu tidurnya satu hari satu malam itu cuma satu kali. Misalnya beliau tidur dari jam 12 sampai jam setengah 5. Satu kali cuma, setelah itu nggak tidur lagi. Baru tidur keesokan harinya jam 12 setelah tidur sampai setengah 5. Jadi itulah peribahasa kontroversial dari para Pinesepuh. Yang pertama, patobuk amain, pakurang ajar, montro pentra. Yang jika dimana secara harfiah akan terasa menjerumuskan. Artinya kita disuruh menggunakan hampir seluruh waktu kita untuk bermain, kemudian kita melakukan perbuatan kurang ajar. Padahal makna tersiratnya adalah ketika kita bermain sebentar saja kita sudah merasa jenuh, sudah merasa terpuaskan, tobuk. Tapi ketika kita menggunakan waktu untuk belajar, walaupun kita belajar lama 4 jam, 6 jam, terasa masih kurang dan kurang. Yang kedua, pabenya utang tapi tidak cerai, yaitu kita berhutang akan kebutuhan kita untuk tidur. Intinya kita melean, bahkan ada yang tidak tidur dari setelah Isya, tidak tidur terus semalam suntuk. Terus pagi harinya sampai subuh juga tidak tidur. Tidurnya cuma sehari semalam satu kali pas setelah duhur sampai asar. Itu arti dari pabenya otang tapi cek serai. Banyak-banyaklah berutang tapi jangan kau bayar, jangan kau lunasi. Intinya kita disuruh bertafakur pada malam hari, bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari. Bahasa Maduranya adalah atangih. Jadi kita disuruh banyak atangih, kita disuruh perbanyak melekan, terutama dari jam 12 sampai subuh.
Tapi pagi harinya setelah subuh kita tidak usah mengganti waktu tidur yang sudah kita gunakan untuk melihat tadi, untuk tidur pada siang hari. Tidak. Jadi setelah subuh kita langsung beraktivitas seperti biasa. Saya rasa saya cukupkan dulu sampai di sini. Jadi dua peribahasa yang nampak sangat kontroversial sekali jika dimaknai secara letterlock, secara denotasi, seakan-akan menjerumuskan, seakan-akan mendorong kita ke jurang yang kurang baik, mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, tidak sesuai dengan norma dan etika. Tapi intinya ada makna tersirat dari dua peribahasa tersebut yang ternyata kontradiksi akan makna harfiah yang sebenarnya. Demikian dulu perjumpaan kita dalam episode kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam episode selanjutnya di kanal YouTube saya, Edukasi Anak Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.